Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Kisah Pemilik Ilmu Rawa Rontek. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung channel YouTube penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh Mas Yayang yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Kisah yang bagiku sangatlah memilukan sekaligus mengharukan ini diceritakan Mas Yayang yang kini sudah berusia setengah abad lebih. Kisah berawal dari sebuah bengkel mobil yang dibuka Mas Yayang di tengah kota di Jawa Tengah. Bengkel servis yang melayani semua jenis kendaraan itu meningkat pesat pada sekitar tahun 98. Yang dimana pada tahun itu krisis moneter datang menerpa negeri ini dan membuat hampir semua sektor bisnis mati suri. Tapi di awal tahun 2000-an, Mas Yayang melakukan kesalahan fatal yang dengan cepat merubah nasibnya. Mas Yayang pun harus meninggalkan kota kelahirannya dan meninggalkan semua aset yang dimilikinya karena saat itu dia adalah seorang target operasi dari pihak berwajib. Bisnis yang awalnya berjalan baik harus berakhir tragis karena kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukannya. Tapi setelah Mas Yayang menyadari kesalahannya dan melakukan penyelidikan atas apa yang telah dilakukannya, dia mendapat kesimpulan bahwa ada seseorang yang memang sengaja menjebaknya. Semua kesialan yang dialami Mas Yayang merupakan ulah dari seorang teman yang merasa iri dengan berkembangnya bengkel yang dimiliki oleh Mas Yayang. Malam itu Mas Yayang mendapatkan kabar dari Mas Topik yang menjadi kepala mekanik di bengkel miliknya. Mas Topik mengatakan bahwa Mas Yayang harus segera pergi dari rumahnya karena beberapa petugas kepolisian sedang mencarinya. Mendengar kabar dari Mas Topik, Mas Yayang langsung bergegas pergi ke sebuah tempat di pinggir sungai dengan membawa semua uang yang dimilikinya serta beberapa barang berharga yang berupa perhiasan yang selama ini dikumpulkan dari hasil usahanya. Mas Yayang bersembunyi di rumah kecil yang menjadi tempat tidur orang-orang yang kerja bersamanya. Tapi ternyata tempat itu juga sudah diketahui oleh petugas kepolisian yang mencarinya. Dan akhirnya Mas Yayang pun berlari ke arah sungai yang alirannya sangat deras dan bersembunyi di balik semak yang tumbuh di pinggir sungai tersebut selama 3 jam. Setelah keadaan aman, Mas Yayang pun segera berjalan menuju ke jalan raya dan mencari angkutan umum ke terminal. Sore harinya Mas Yayang sampai di rumah seorang temannya yang bernama Wahyu di daerah Yogyakarta. Mas Yayang pun menceritakan apa yang telah dialaminya dan meminta Wahyu untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Seminggu sudah Mas Yayang berada di daerah Jogja. Dia bersikap biasa saja, seolah sedang tidak terjadi apa-apa pada dirinya dan dapat bergaul dengan cepat di daerah tempat tinggal Mas Wahyu. Hingga suatu saat tiba-tiba saja Mas Yayang mengalami rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Rasa sakit itu membuat Mas Yayang beberapa kali mengeluarkan darah kental saat dia memuntahkan makanan yang telah dimakannya. Beruntungnya saat itu Mas Yayang yang dikenal sangat baik, mudah bergaul dan juga senang membantu warga di sekitar tempat tinggalnya, bertemu dengan Pak Bardi yang mengerti tentang hal-hal spiritual. Pak Bardi pun dengan ikhlas mengobati Mas Yayang yang ternyata sedang mendapat serangan gaib. Setelah 1 minggu berjuang untuk melawan makhluk-makhluk kiriman seorang dukun sakti yang mau membunuh Mas Yayang, akhirnya Pak Bardi mendapatkan sebuah pemikiran untuk merubah penampilan Mas Yayang. Makhluk-makhluk gaib yang dikirim oleh beberapa dukun telah mengaku bahwa harus membunuh lelaki berambut panjang dengan anting di kuping bagian kirinya. Hampir semua makhluk gaib yang dapat diajak mediasi mengatakan hal yang baik. Akhirnya Pak Bardi meminta Mas Yayang untuk mencukur rambut gondrongnya dan melepas anting yang ada di telinganya, serta diminta untuk memanjangkan kumis dan jenggotnya demi keselamatannya.
Sungguh aneh tapi nyata, penyakit yang dialami Mas Yayang pun perlahan menghilang ketika dia sudah memangkas rambut panjangnya dan melepas anting-antingnya. "Saya akan terus membantu sampean, Yang, sampai sampean sembuh," ujar Pak Bardi yang merasa senang dengan pulihnya Mas Yayang. "Matur nuwun Pak Ade, tapi kalau boleh tahu, siapakah yang mengirimkan santet ini Pak Ade?" tanya Mas Yayang yang merasa penasaran dengan apa yang sudah menimpanya. "Sudah Yang, kamu tidak perlu tahu siapa yang mengirimkan santet-santet itu. Yang terpenting kamu sehat kembali dan tidak lagi diganggu oleh orang yang menginginkan kematianmu itu. Sekarang dengan penampilan baru, kau harus jadi sosok baru yang lebih baik lagi. Tidak usah memikirkan siapa yang membuatmu begini dan siapa yang sudah menyakitimu. Carilah kehidupan baru, lupakan masa lalumu, dan sepertinya saat ini kau cocok hidup di desa ini," ujar Pak Bardi menasihati Mas Yayang. "Ini saya suatu saat nanti saya akan kembali ke desa ini Pak Ade. Tapi saat ini masih ada yang harus saya lakukan di luar sana," jawab Mas Yayang dengan wajah tertunduk. "Aku tidak dapat memaksamu untuk tetap tinggal di desa ini Yang. Jika kau tetap ingin pergi, bawalah benda ini," balas Pak Bardi sambil memberikan keris kecil pada Mas Yayang. "Ini hanyalah benda biasa. Jangan kau meminta dari benda ini. Benda ini aku berikan kepadamu sebagai tanda pengingat bahwa aku masih bersamamu dimanapun kau berada. Dan aku masih menunggumu di desa ini, berharap kau kembali lagi ke rumah ini," imbu Pak Bardi. "Matur nuwun Pak Ade," jawab Mas Yayang yang sambil tersenyum kepada Pak Bardi. "Salah satu dari temanmu adalah orang yang tidak baik. Orang yang menginginkan kau mati Yang," ujar Pak Bardi, memberikan sedikit informasi yang entah dari mana beliau mengetahuinya. Sejenak Mas Yayang diam dan berpikir, menerka-nerka siapakah orang yang dimaksud oleh Pak Bardi. "Jangan sampai kau masuk dalam jebakannya. Saat ini dia terus mencari tahu di mana keberadaanmu," imbu Pak Bardi yang membuat Mas Yayang semakin bingung. Setelah 1 bulan berlalu, Mas Yayang pun pergi menuju kota dan mampir ke sebuah wartel yang ada di dekat terminal bus antar kota antar provinsi. Mas Yayang lalu menelpon seseorang sahabatnya dan memberikan informasi keberadaannya. Mas Yayang juga menceritakan bahwa dia baru saja sembuh setelah ada orang yang mencoba menghabisi nyawanya melalui media santet. Orang yang dihubungi Mas Yayang saat itu adalah Sabto. Mas Yayang sengaja memberitahu keberadaannya kepada Sabto untuk memancingnya datang ke tempat yang sudah dimaksud Mas Yayang. Setelah menghubungi Sabto, Mas Yayang langsung menaiki bis menuju kota Bandung untuk mencoba peruntungannya di kota kembang itu. Mas Yayang mengunjungi saudara sepupunya yang sudah menetap di kota itu. Ini semua adalah rencana awal Mas Yayang untuk mencari tahu siapakah di antara sahabat-sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Sebelum pergi ke Bandung, Mas Yayang memberikan nomor telepon rumah sepupunya yang berada di Bandung kepada Wahyu. Mas Yayang meminta Wahyu untuk menghubunginya jika ada tanda-tanda orang yang mencarinya. 1 hari berlalu dari perginya Mas Yayang ke Bandung, datanglah beberapa orang yang tidak dikenal ke rumah Wahyu. Wahyu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan memberitahukan kemana Mas Yayang pergi. Wahyu pun menanyakan siapa gerangan mereka ini, hingga harus jauh-jauh dari Jawa, daerah Jawa Tengah, ke daerah Jogja hanya untuk mencari seorang Mas Yayang. Awalnya 4 orang berbadan tegap itu enggan memberitahukan siapa mereka, tapi Wahyu juga akan mengatakan hal yang sama jika orang-orang tersebut tidak memberitahu siapa mereka yang sebenarnya. "Sekarang ini Mas, saya akan memberitahu kemana Yayang pergi. Tapi saya juga mau tahu siapa panjenengan ini siapa. Dari mana dan untuk apa mencari Yayang?" ujar Mas. "Ya, brengsek. Awakmu tidak perlu tahu siapa kami," jawab salah seorang dari mereka yang berpenampilan seperti rocker. "Ya wis, sekarang silakan pergi dari rumah saya sebelum pemuda di desa ini membuat sampean-sampean ini babak belur," gertak Wahyu dengan santainya. 4 orang itu hanya tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan Wahyu dan sambil mengejeknya. "Loh, jangankan 4 orang berandalan seperti sampean. Satrek orang-orang seperti sampean akan kami buat hancur," seru Wahyu sambil ngebrak kencang meja yang ada 3 berkita untuk. Tidak lama kemudian teman-teman Wahyu mulai berdatangan memenuhi ruang tamu di rumah Wahyu. 4 orang berbadan tegap itu pun langsung diam dan tidak lagi tertawa melihat sekitar 15 orang mengelilingi mereka. "Piye, ini baru 10%-nya," ujar Wahyu yang kini menertawakan ke-4 tamunya itu. "Piye Mas, kok pada diam?
Tadi sampean pada cengengesan. Ibu Wahyu yang ikut teriuk tawa dari teman-temannya yang sudah berkumpul di rumahnya. Milih ngomong jujur, apa milih hancur? Saud Jarno yang berdiri di depan pintu masuk rumah Wahyu. Ayo ngomong, malah plorak-plorok. Kami dari Jawa Tengah, Mas, ujar seorang pria yang terlihat sangat tenang saat itu. Seragam apa bebas? Tanya Wahyu kepada 4 orang itu dengan maksud menanyakan mereka ini polisi atau preman. Bebas, Mas. Saiki coba aku lihat KTP-mu, ucap Jarno sambil berjalan ke arah 4 orang itu. Keempat orang itu pun lalu mengeluarkan barang-barang yang mereka bawa. Setelah Jarno dan kawan-kawannya mengancam dengan mulai mengeluarkan parang untuk menakut-nakuti mereka. Pisau lipat dan beberapa jimat mereka keluarkan dari dalam pakaian yang mereka kenakan, serta kartu identitas yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari kota di Jawa Tengah. Sopo yang nyuruh sampean-sampean untuk mencari Yayang? Tanya Wahyu dengan sopan. Namanya Mas Sabto, Mas, jawab seseorang yang bernama Dedi. Bilang sama Sabto, Yayang sudah pergi ke Bandung, ke rumah saudaranya. Aku dan teman-temanku tidak cocok sama dia, dan terpaksa Yayang kami suruh pergi kemarin, balas Wahyu tegas. Jadi kalau mau cari Yayang, carilah di Bandung. Setelah beberapa hari di sini, Yayang mengaku kalau saat ini ia buron. Jadi kami mengusirnya dengan halus, Ibu Wahyu menjelaskan. Jadi urusan kita selesai sampai di sini. Oke, Dap, ucap Jarno sembari mengulurkan tangan untuk menyalami 4 orang itu. Keempat orang suruhan Sabto pun pergi meninggalkan daerah tempat tinggal Wahyu. Semua yang dilakukan Wahyu memang sudah direncanakan oleh Mas Yayang. Sebelum pergi, Mas Yayang meminta Wahyu untuk mengorek informasi dari orang-orang yang sedang mencarinya. Setelah itu Wahyu segera menghubungi Mas Yayang dan menceritakan apa yang sudah terjadi di rumahnya. Bener, Mas, ternyata Sabto yang merencanakan untuk menghabisi sampean, ujar Wahyu di balik teleponnya. Mas Yayang pun sangat berterima kasih atas bantuan yang dilakukan Wahyu dan berjanji akan kembali menemui Wahyu setelah semua urusannya selesai. Setelah mendapatkan informasi dari Wahyu, Mas Yayang bergegas pergi ke daerah Banten untuk mencari teman sekolah semasa SMA dulu. Mas Yayang berpesan kepada saudara sepupunya untuk mengatakan bahwa Mas Yayang sudah pergi ke Jakarta, ke rumah pamannya yang ada di daerah Lebak Bulus. Jika ada yang mencarinya, baik itu dari pihak kepolisian ataupun hanya orang-orang bayaran. Setelah beberapa hari mencari alamat temannya yang ada di daerah Banten, Mas Yayang tidak sengaja bertemu dengan Supri, seorang supir angkutan umum. Mobil angkutan umum yang dikendarai Supri tiba-tiba saja mogok dan tidak dapat dihidupkan. Mas Yayang pun langsung membantu Supri memperbaiki mobil angkutan yang dikendarai Supri. Dan setelah dapat menghidupkan kembali mobil itu, Supri pun mengajak Mas Yayang untuk singgah di rumah kontrakan milik Supri. Dan sejak saat itulah, keduanya menjadi semakin akrab layaknya seorang saudara. Setelah beberapa minggu bersama Supri, Mas Yayang pun akhirnya mengungkapkan tujuannya datang ke kota ini. Dia meminta tolong Supri untuk mencarikan seorang guru yang mau mengajari ilmu kebal. Karena Supri merasa iba dengan apa yang sudah dialami Mas Yayang. Dengan senang hati, Supri mengantarkan Mas Yayang ke sebuah padepokan kecil, tempat belajar ilmu kanuragan. Tujuan Mas Yayang saat itu jelas, dia akan membalas apa yang sudah Setelah 6 bulan berada di Banten, Mas Yayang pun mulai menguasai beberapa ilmu penting untuk menjaga diri. Selain itu, Mas Yayang juga belajar beberapa ilmu silat dari daerah setempat. Setelah dirasa cukup, Mas Yayang diminta oleh gurunya untuk pergi ke daerah Sukabumi, ke tempat salah seorang sahabat gurunya tersebut untuk mendalami ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Selama 1 tahun berada di daerah Sukabumi, Mas Yayang sudah menguasai ilmu-ilmu kebatinan. Selain mahir dalam gerakan ilmu bela diri silat, Mas Yayang juga sudah dapat mengetahui hal-hal gaib di sekitarnya. Puncaknya, Mas Yayang pun kembali lagi ke daerah Banten setelah gurunya menemuinya dalam mimpi dan meminta Mas Yayang segera datang. Sampai di Banten, Mas Yayang dikejutkan oleh kondisi gurunya yang sedang sakit parah. Tapi sang guru malah merasa sangat senang ketika Mas Yayang sudah duduk di sampingnya. Apakah kau masih ingat ketika pertama kali datang ke padepokan ini, Yang? Tanya guru Mas Yayang dengan nafas sedikit berat. Masih, Pak. Waktu itu saya meminta Bapak mengangkat saya menjadi murid, dan saya berjanji akan memenuhi apa yang Bapak minta kepada saya, jawab Mas Yayang sambil menundukkan wajahnya.
Syukurlah kalau kau masih mengingatnya. Sekarang aku meminta kesediaanmu untuk mau menerima ilmu yang aku miliki. Karena sepertinya hanya kamulah orang yang tepat menerimanya. Aku akan menurunkan ilmu warisan dari guruku kepadamu. Apakah bersedia, Yang? Baik, Pak, saya bersedia, jawab Mas Yayang tanpa ragu. Baiklah, nanti malam kita adakan ritual turun wahyu. Kau bersihkan dulu dirimu, mintalah kembang kepada ibu, dan gunakan kembang itu untuk mandi. Kebingungan pun mulai menghampiri Mas Yayang ketika menemui ibu atau istri dari gurunya. Ibu terlihat menangis sambil memberikan bunga 7 rupa yang ada di wadah bambu. Karena penasaran, Mas Yayang pun menanyakan apa yang membuat ibunya menangis. Lalu istri dari gurunya itu menceritakan bahwa bapak akan menurunkan ilmu rawa rontek kepada Mas Yayang. Dan ketika ilmu itu sudah masuk ke tubuh Mas Yayang, maka sang guru pun akan meninggal. Hal itulah yang membuat istri dari guru Mas Yayang menangis. Dengan berat hati Mas Yayang menerima bunga yang akan digunakannya untuk mandi. Dan setelah itu kembali lagi ke kamar sang guru. Lalu duduk di sampingnya dan menunggu perintah dari gurunya. Ketika semua sudah berkumpul di samping sang guru yang sedang terbaring, guru dari Mas Yayang itu lalu menanyakan keikhlasan keluarganya untuk melepas kepergiannya. Semua yang ada di ruangan itu pun mulai menangis dan suasana pun seketika berubah memilukan. Sudah saatnya Bapak pergi. Bapak sudah tidak sanggup menahan rasa sakit ini, ujar sang guru kepada istri dan ketiga anak perempuannya. Sebagai tanda dan pengingat, Bapak akan menurunkan ilmu yang Bapak miliki kepada Yayang, dan juga Bapak meminta Yayang untuk menikahi Lastri, anak Bapak yang usianya sudah tepat untuk berumah tangga. Imbu gurunya yang membuat Mas Yayang terkejut. Sekarang kalian akan menjadi saksi bahwa ilmu Bapak akan berpindah ke tubuh Yayang. Proses turun ilmu atau turun wahyu pun dimulai. Mas Yayang berbaring di sebelah gurunya dengan tangan yang memegang erat tangan sang guru. Setelah beberapa lama, tubuh sang guru pun terasa melemah dan tubuh Mas Yayang terasa sangat panas hingga matanya terbelalak. Setelah rasa panas yang dirasakan Mas Yayang menghilang, tubuh sang guru pun lemas dan terlihat kaku tanpa ada lagi detak jantungnya. Pada saat yang bersamaan, pandangan Mas Yayang terasa berbeda. Dia seperti melihat dua tempat secara bersamaan dan kadang berganti dari kamar tempatnya berada. Tiba-tiba dia berada di sebuah tempat yang seperti istana. Kejadian itu membuat jantung Mas Yayang berdetak kencang hingga dia sulit untuk menguasai dirinya. Setelah beberapa saat berlalu, Mas Yayang seperti melihat sang guru dengan pakaian putih dan ikat kepala putih, tersenyum ke arah Mas Yayang dan hilang bersama cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Mas Yayang tersadar ketika mendengar tangisan dari keluarga sang guru yang ternyata sudah meninggal dunia. Setelah terbangun dari posisi tidurnya, Mas Yayang merasakan sensasi berbeda ketika kakinya menapak tanah. Dia merasakan ada energi besar yang masuk ke tubuhnya dan dari arah bawah yang dengan cepat menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Mas Yayang seperti memiliki kekuatan besar yang membuat tubuhnya perlahan menjadi hangat dan sangat bersemangat. Sudah masuk, Kang, ucap Lastri yang kini berdiri di belakang Mas Yayang. Iya, Dek, tubuhku terasa panas. Lastri pun mengajak Mas Yayang keluar dari dalam kamar gurunya. Hal itu dilakukan Lastri sesuai permintaan ibunya yang sudah mengetahui seluk-beluk tentang ilmu yang dimiliki ayahnya. Setelah 40 hari meninggalnya sang guru, Mas Yayang diminta keluarga sang guru untuk meneruskan padepokan kecil miliknya. Tapi Mas Yayang menolak karena masih mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Setelah 2 bulan berlalu, Mas Yayang lalu berpamitan kepada istri dari gurunya yang juga calon dari ibu mertuanya untuk membereskan urusan di kampung halamannya. Mas Yayang berjanji akan segera kembali dan menikahi Lastri setelah urusannya selesai. Tapi keluarga Lastri menolaknya dan meminta Mas Yayang untuk menikahi Lastri dulu sebelum kembali ke daerah asalnya. Setelah pernikahan Mas Yayang dan Lastri, Mas Yayang pun berpamitan untuk ke Jogja menemui sahabatnya yang akan dimintai bantuannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi sebelum itu dia akan ke Bandung terlebih dahulu. Setelah mendapat restu dari ibu dan istrinya, berangkatlah Mas Yayang menuju ke kota Bandung. Setelah sebelumnya menelpon sepupunya untuk memastikan keadaan di sana aman. Setelah sampai di Bandung, sepupu Mas Yayang menceritakan
bahwa selama 6 bulan lebih rumahnya diawasi orang asing yang sepertinya masih mencari Mas Yayang sampai saat ini. Mengetahui hal itu, Mas Yayang pun segera berangkat ke Jakarta menuju ke rumah pamannya. Tapi saat itu, sang paman sedang berada di Surabaya. Di Jakarta itulah Mas Yayang mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Sabto. Mas Yayang pun lalu kembali menghubungi Sabto, orang yang menjadi penyebab hancurnya kehidupan Mas Yayang. Mas Yayang menceritakan kemana dia selama 2 tahun ini dan mengatakan bahwa dia sekarang berada di Jakarta. Tidak lupa Mas Yayang pun meminta nomor handphone milik Sabto agar lebih mudah menghubunginya. Setelah itu Mas Yayang kembali lagi ke Bandung dengan maksud untuk meminjam uang kepada sepupunya, karena saat ini Mas Yayang sudah tidak memiliki uang sedikit pun. Setelah itu dia kembali pergi ke daerah Lampung. Sampai di daerah Lampung, Mas Yayang kembali menghubungi Mas Sabto ke nomor handphonenya. Hal itu dilakukan Mas Yayang untuk mengelabui Sabto, karena pada saat menghubungi nomor handphone, kode area tempat Mas Yayang berada akan langsung diketahui oleh Sabto, sehingga kemungkinan besar Sabto akan mencarinya di Lampung. Selama menghubungi Sabto, Mas Yayang bersikap biasa saja tanpa berbicara dengan nada keras. Dan juga Mas Yayang tetap berpura-pura tidak tahu kalau Sabto lah dalang dibalik kehancuran hidupnya. Dari Lampung, Mas Yayang langsung meluncur kembali ke Jogja untuk menemui Wahyu. Karena berkat Wahyu lah, Mas Yayang dapat memastikan bahwa Sabto benar-benar musuh dalam selimut. Di Jogja, Mas Yayang disambut hangat oleh Wahyu dan pemuda yang ada di daerah itu. Mas Yayang menceritakan bahwa selama ini dirinya berada di Banten dan Sukabumi. Pada saat yang bersamaan, Mas Yayang pun kembali bertemu dengan Pak Bardi, orang yang telah menolong Mas Yayang ketika Mas Yayang diserang santet yang dikirim oleh Sabto. "Wah, kamu sekarang sudah memiliki ilmu, Yang," ujar Pak Bardi sambil menyalami Mas Yayang. Mas Yayang pun mencium tangan Pak Bardi karena Pak Bardi sudah dianggapnya sebagai orang tuanya. "Tidak, Pak De, saya masih sama seperti yang dulu." "Sudah siap gugat kayangan, Yang?" tanya Pak Bardi. "Sampun, Pak De," jawab Mas Yayang dengan mantap. "Aku bisa bantu apa, Yang? Bilang saja, pasti tak bantu." "Siap, Pak De. Sementara ini biar yang muda-muda ini dulu yang membantu saya. Nanti Pak De tak sisakan tugas yang spesial untuk Pak De," jawab Mas Yayang yang membuat Pak Bardi menganggukkan kepalanya. "Ya yang dibantu toh, Cak," ujar Pak Bardi kepada Wahyu, Jarno dan seluruh pemuda yang ada bersama Mas Yayang. "Siap, Mbah," ujar Wahyu dan teman-temannya serentak. Pak Bardi adalah sosok sesepuh yang sangat disegani di Jogja. Beliau sangat akrab dengan pemuda di daerahnya, yang membuat Pak Bardi semakin dikagumi di sana. Mas Yayang pun mulai merencanakan aksinya untuk mengembalikan nama baiknya di daerah asalnya. Hal pertama yang dimulainya adalah mengunjungi rumah orang tuanya yang kini ditempati adiknya. Sesampainya di rumah orang tua Mas Yayang, awalnya adiknya yang bernama Tommy enggan untuk menemuinya. Tommy menganggap Mas Yayang telah merusak nama baik keluarganya dan juga citranya sebagai pemasok onderdil kendaraan pun menjadi buruk. Tapi setelah Mas Yayang menjelaskan kepada Tommy tentang kejadian yang sesungguhnya, Tommy pun mulai mengerti. "Mobil yang dibawa Sabto ke bengkelku itu adalah mobil resmi, Tom. Aku sendiri yang mengecek nomor mesin dan nomor kerangkanya. Tapi sebelum laku terjual, mobil itu dipinjam oleh anak buah Sabto dengan alasan mau mengantar Sabto ke Magelang. Karena mobil itu memang milik Sabto, aku pun memberikannya tanpa rasa curiga," ujar Mas Yayang menjelaskan kepada Tommy. Setelah 2 hari dipakai Sabto, mobil itu dikembalikan ke bengkelku dan sehari setelahnya ada orang yang ingin membeli mobil itu dan anehnya pembeli itu tidak menawar sama sekali harga yang aku ajukan. Setelah beberapa hari, orang yang membeli mobil tersebut kembali ke bengkelku dan menuduhku menjadi penada barang curian. Hal itu terjadi karena pembeli mobilku itu melakukan cek fisik dan mendapatkan data yang berbeda antara surat kendaraan dengan nomor kerangka serta nomor mesinnya. Aku mencoba menawarkan damai dengan akan mengembalikan uang itu sepenuhnya. Tapi orang itu menolak dan membuat laporan ke kepolisian. "Kalau kamu gak percaya, tanya sama Topik lah." Ibu Mas Yayang memberi penjelasan kepada adiknya. "Iya Mas, Topik dan Pujo sudah menceritakannya kepada aku. Sekarang aku akan membongkar apa yang sudah dilakukan Sabto dan orang-orangnya yang sudah menjebakku." "Nggak gampang Mas, sekarang Sabto sudah menjadi bos besar yang menguasai kota. Semua bisnis di kota ini sudah ada di bawah kendalinya.
Selain orang-orang biasa, Sabto juga memiliki orang-orang sakti yang membantunya. Apa yang baru saja dikatakan Tommy sepertinya akan membuat langkah Mas Yayang lebih sulit untuk balas dendam dan membongkar kejahatan Sabto. Tapi setelah Wahyu memberikan ide-ide untuk mulai menghancurkan bisnis Sabto, Mas Yayang pun kembali bersemangat. Aku tahu Mas, bar yang ada di perempatan itu punya Sabto kan? Lalu panti pijat di belakang pasar dan toko yang menjual minuman keras itu juga miliknya. Tapi sepertinya tidak hanya itu. Karena sekarang sedang ramai penggunaan obat terlarang yang sepertinya juga diedarkan oleh anak buah Sabto. Ujar Wahyu yang selangkah lebih tahu daripada Tommy yang tinggal di kota itu. Loh, kok awakmu ngerti Mas? Tanya Tommy merasa heran. Aku ada beberapa teman yang tinggal di kota ini Mas, dan sering mendengar cerita-cerita dari mereka soal Sabto yang kini juga memegang wilayah kota ini. Jawab Wahyu menjelaskan. Sulit untuk membongkar kejahatan Sabto saat ini karena aparat penegak hukum pun sudah berhasil dia taklukkan. Ujar Mas Tommy yang sepertinya tidak ingin terlibat dalam masalah Mas Yayang dan Sabto. Kalau kita dapat mengetahui di mana Sabto menyimpan obat-obatan terlarang yang diedarkan, kita bisa minta bantuan dari kepolisian daerah Mas. Balas Wahyu yang merasa sangat yakin. Aku tidak akan melibatkanmu dalam urusan ini Tom. Cuma aku butuh uang untuk menjalankan rencanaku. Ucap Mas Yayang kepada Tommy. Kalau uang ada, tapi setelah itu pergi yang jauh dari rumah ini. Dan jangan bawa-bawa aku dalam masalah besar yang sedang kau cari. Jawab Tommy dengan tegas. Setelah mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang milik Mas Yayang dulu, Mas Yayang dan Wahyu mulai mencari celah untuk dapat masuk ke dalam lingkaran bisnis gelap yang kini sudah dikuasai oleh Sabto. Mas Yayang lalu mengajak Wahyu ke rumah salah satu teman baiknya yang bernama Topik. Dengan harapan Topik dapat membantu Mas Yayang membersihkan kembali nama baiknya. Tapi sepertinya Mas Yayang dan Wahyu menemui jalan buntu untuk dapat membongkar semua bisnis gelap yang dilakukan Sabto. Dan jalan satu-satunya adalah dengan menemui Sabto secara langsung, karena Topik pun mengaku takut untuk berurusan dengan Sabto. Mas Yayang pun kembali lagi ke Jogja untuk mengantar Wahyu pulang. Dia tidak mau melibatkan siapapun dalam masalah ini, karena yang kini dihadapi Mas Yayang bukanlah Sabto yang dulu lagi. Selama hampir 3 tahun belakangan ini, sepertinya Sabto telah menjadi penguasa tunggal di kota tempat kelahirannya itu. Sampai di Jogja, Mas Yayang kembali bertemu dengan Pak Bardi. Beliau sepertinya tahu tentang kegelisahan di hati Mas Yayang. Lama-kelamaan orang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak dapat memaksakan diri untuk melawan pikiran orang banyak. Namamu di sini cukup baik di sini, Yang. Di daerah ini, kau dicari banyak orang karena keahlianmu memperbaiki kendaraan bermotor dan karena sikap baikmu kepada siapapun itulah yang membuat namamu dikenal baik di sini. Jadi kau tidak perlu membuktikan bahwa kau ini orang baik di daerahmu. Biarkan masyarakat menilainya sendiri. Ujar Pak Bardi memberikan sedikit wejangan kepada Mas Yayang. Mas Yayang hanya terdiam sambil terus memperhatikan apa yang disampaikan Pak Bardi. Dendammu tidak akan membuatmu kembali ke masa jayamu dulu, ya. Carilah tujuan lain selain dendam yang selama ini ingin kau balaskan. Tujuan lain? Bisiknya Mas Yayang dalam hati. Selain ingin menyingkirkan bisnismu dari kota itu, kenapa musuhmu terus mencarimu dan berusaha untuk menghabisimu, Yang? Tanya Pak Bardi yang membuat Mas Yayang terkejut. Sepertinya kau adalah sebuah penghalang besar yang harus disingkirkan oleh orang itu dengan berbagai cara. Imbu Pak Bardi yang makin membuat Mas Yayang bingung. Saya belum tahu, Pak Dek. Jawab Mas Yayang dengan tatapan kosong ke arah sepeda motor yang diparkir di depannya. Pengaruhmu terhadap orang-orang di kota itu akan membuat musuhmu sulit menguasai kota itu, Yang. Ucap Pak Bardi yang sepertinya mulai dipahami oleh Mas Yayang. Selain bengkelnya ramai di siang hari, tempat usaha Mas Yayang akan menjadi tempat anak-anak muda berkumpul dan bersenang-senang menikmati suasana kota. Dan lama-kelamaan banyak orang-orang yang menjadikan daerah sekitar Mas Yayang tinggal sebaik tempat berkumpul dan mencari hiburan di malam hari. Banyak warga asli daerah sana yang berjualan di sekitar bengkel Mas Yayang tanpa ada yang mengganggu, dan keadaan daerah itu sangat aman ketika Mas Yayang masih berada di sana. Kau disegani orang-orang bukan karena kau memiliki kesaktian tinggi atau ilmu bela diri yang mumpuni,
tapi kau disegani orang karena kebaikanmu dan sikap bijaksanamu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Hal itulah yang tidak dimiliki teman yang menjadi musuhmu itu, Yang," ujar Pak Bardi sambil mengisap rokok filter dalam-dalam. "Jadi kau tidak perlu berpikir untuk mengembalikan nama baikmu dan membuktikan bahwa kau tidak bersalah dalam permasalahan yang membuat kehidupanmu hancur. Tapi yang perlu kau lakukan adalah menghentikan orang yang dengan kekuasaannya semakin menambah tingkat kejahatan." "Matur nuwun Pakde," jawab Mas Yayang sambil tersenyum menatap Pak Bardi yang membalas dengan anggukan kepala. "Ambillah tujuan untuk kemaslahatan orang banyak, cari jalan untuk kebaikan banyak orang," ujar Pak Bardi yang mengakhiri perbincangan mereka berdua. Tapi sebelum Pak Bardi pergi, beliau memberikan benda yang terbungkus kain putih. Benda itu adalah tempat dari sosok jin yang kapan saja bisa dipanggil oleh Mas Yayang jika dia terdesak. Tapi jin tersebut haruslah mendapat imbalan dari tugas yang sudah diselesaikannya. Dia harus menghisap habis saripati dan darah dari korbannya. Hari itu Mas Yayang sudah mengambil keputusan untuk menemui Sabto secara langsung dan menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan dari Mas Yayang. Keesokan harinya Mas Yayang pun berpamitan kepada Wahyu dan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa akan kembali ke Banten karena sudah terlalu lama dia pergi. Itu semua hanyalah sebuah alasan yang disampaikan Mas Yayang kepada Wahyu agar Wahyu tidak terlibat dalam permasalahan ini. Wahyu pun mengantarkan Mas Yayang ke sebuah terminal bis dan meninggalkan Mas Yayang sendiri di sana. Setelah Wahyu pergi, Mas Yayang lalu mencari angkutan umum dengan tujuan ke daerah asalnya. Tanpa pikir panjang lagi, Mas Yayang langsung pergi mengunjungi rumah Sabto. Rumah yang dulu sering digunakannya berkumpul dengan kawan-kawannya, berbagai cerita dan melepaskan penat. Rumah milik Sabto pun terlihat sangat sepi, tanpa adanya kendaraan yang biasanya banyak terparkir di halaman rumahnya. Mas Yayang pun segera pergi dari rumah itu dan langsung melangkahkan kakinya ke bengkel milik Sabto yang ada sebelum pusat kota. Sesampainya di sana, Mas Yayang tidak menjumpai satu orang pun yang dulu dikenalnya. Semua anak buah Sabto adalah orang baru yang tidak mengenalnya. Karena tidak tahu lagi di mana akan mencari Sabto, Mas Yayang pun menanyakan keberadaan Sabto kepada seseorang yang sedang menggosok-gosok pintu mobil. Tapi sayangnya orang yang bekerja di bengkel milik Sabto itu tidak mengetahui di mana keberadaan bosnya saat ini. Mas Yayang akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Sabto dan menunggunya di sana. Tapi apa yang dicari Mas Yayang ternyata memang sudah berada di rumahnya. Dan tanpa banyak basa-basi, Mas Yayang langsung menuju ke samping rumah Sabto yang terdapat gazebo besar, tempat Sabto dan orang-orangnya berkumpul. Semua mata tertuju ke arah Mas Yayang yang terus berjalan ke arah orang-orang itu berkumpul. Dan salah seorang yang mengenal Mas Yayang lalu berlari ke arah dalam rumah Sabto untuk memberitahu Sabto bahwa Mas Yayang ada di depan gazebo saat ini. "Walah, ini yang namanya Yayang. Monggo, duduk Mas," ujar salah seorang anak buah Sabto setelah temannya memberitahunya. "Matur nuwun Mas, Pak Sabtonya ada?" tanya Mas Yayang dengan tenang. "Ada, beliau memang sedang menunggu sampean," balas orang itu yang disambut tawa orang-orang yang ada di sana. Tidak lama kemudian Sabto keluar dari dalam rumahnya bersama seseorang yang energinya sangat kuat sekali. Orang itu dapat membuat orang-orang di sekitarnya tunduk hanya dengan energi yang keluar dari dalam tubuhnya. Orang itu menatapku tajam, seolah sudah tidak sabar ingin segera menyerangku dan menghabisiku. Dua orang yang ada di tempat itu pun segera berdiri dan berjalan ke arah Mas Yayang. Dan ketika dua orang itu sudah ada di depan Mas Yayang, salah satu orang itu berbisik bahwa dia diminta Sabto untuk mencarikan tempat terakhir yang cocok untuk Mas Yayang. "Monggo, ini loh. Wah, sebuah kejutan besar kamu bisa datang ke rumahku ini, Yang," ujar Sabto yang masih berdiri di depan gazebo. Mas Yayang hanya tersenyum sambil menoleh ke arah dua orang yang berlalu pergi tadi. Mas Yayang langsung duduk di kursi yang ada di depan gazebo tanpa peduli lagi kepada orang-orang yang terus memperhatikannya dengan penuh rasa benci. "Duduk di atas ini saja, Yang," ujar Sabto yang meminta Mas Yayang naik ke atas gazebo. Tapi jelas saja Mas Yayang menolak karena dia tahu kekuatannya akan berkurang ketika kedua kakinya tidak menapak tanah. "Aku di sini saja, Sab," balas Mas Yayang dengan tenang sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Oke, kalau begitu Yang. Kopi, teh,
atau mau bir?" ujar Sabto yang menghampiri Mas Yayang. "Nggak usah, Sab. Sepertinya hari ini aku tidak minum air. Hari ini aku haus darah," balas Mas Yayang dengan tenang, yang membuat Sabto dan orang-orangnya menertawainya. Belum selesai orang-orang itu tertawa, tiba-tiba saja orang yang memiliki kekuatan sangat besar tadi menyerang Mas Yayang. Leher Mas Yayang terasa seperti tercekik dari belakang dan tubuhnya tidak dapat digerakkan sama sekali. Hal itu membuat Sabto tertawa terbahak-bahak dan langsung mengambil pisau lipat dari dalam sakunya. Bersamaan dengan tawa Sabto yang merasa sangat senang hari itu, dia pun lalu menusuk perut Mas Yayang dengan wajah sadis dan mata penuh dendam. "Manusia goblok, datang hanya untuk setor nyawa," ujar Sabto sambil menarik pisau yang menancap cukup dalam di bagian perut Mas Yayang. Setelah itu Sabto menendang Mas Yayang dengan sekuat tenaga hingga Mas Yayang jatuh tersungkur ke belakang. Dengan kesadaran penuh, Mas Yayang lalu melepaskan alas kakinya yang berupa sendal biasa dan langsung bangkit lagi. Tapi sebelum membalas serangan Sabto, Mas Yayang harus bisa memusnahkan 2 jin besar yang ada di belakang tubuhnya saat ini. Dengan mulai membacakan ajian-ajian yang dimilikinya, Mas Yayang kini dapat melihat dengan jelas sosok yang tadi mencekik dan mengunci gerak tubuhnya. Entah ajian apa yang digunakan Mas Yayang, hingga dengan cepat Mas Yayang dapat membuat jin-jin besar itu mundur dan kembali kepada majikannya. Darah yang keluar dari perut Mas Yayang pun seketika berhenti, dan luka di bagian perutnya pun dengan seketika menghilang. Sabto dan orang-orangnya sangat terkejut melihat apa yang terjadi pada Mas Yayang. Tapi sepertinya saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melawan 2 makhluk sekaligus. Mas Yayang menunjuk ke arah orang yang memiliki 2 peliharaan makhluk gaib tadi dengan maksud mengancamnya. Mas Yayang sebenarnya ingin segera pergi dari rumah Sabto karena menurut perhitungannya dia akan kalah menghadapi musuh nyata dan musuh gaib secara bersamaan seorang diri. Tapi tiba-tiba saja Mas Yayang mendengar suara siulan panjang yang biasa dilakukan oleh Wahyu ketika dia sedang berlatih mengumpulkan teman-temannya ketika sedang terjadi keadaan genting. Siulan panjang itu adalah tanda panggilan yang hanya diketahui oleh Wahyu dan kelompoknya. Tapi karena Mas Yayang sudah dianggap orang yang menjadi bagian dari daerah Wahyu, Mas Yayang pun diberitahu semua sandi yang biasa digunakan Wahyu dan teman-temannya. Sosok Wahyu dan Jarno sebenarnya bukanlah sosok pemuda biasa. Mereka berdua adalah sosok yang juga memiliki kekuasaan di daerahnya. Mereka menertibkan pasar, terminal, dan juga menjadi keamanan di daerah tempat tinggalnya. Keamanan ruko-ruko besar, gedung perkantoran, serta pabrik-pabrik yang ada di daerah Wahyu menjadi tanggung jawabnya. Siulan itu kembali terdengar untuk yang kedua kalinya, tapi karena Mas Yayang tidak dapat bersiul dengan keras, dia pun lalu berteriak menjawab siulan dari kelompok Wahyu. "Asem, bocah iki kok tahu aku berada di sini?" ujar Mas Yayang dalam hati. "Ya, aku di sini," ucap Mas Yayang dengan lantang. Tidak butuh waktu lama, Wahyu, Jarno, Burjo, dan Sigit sudah berada di samping rumah Sabto. Dan ternyata mereka juga sudah meringkus 2 anak buah Sabto yang tadi berbisik ingin mencarikan tempat peristirahatan terakhir kepada Mas Yayang. "Perang," ujar Wahyu yang terlihat sangat bersemangat sekali. "Bocah kemarin sore, kurang ajar sekali kalian ya. Tak buang ke dalam laut hidup-hidup awakmu ya," balas Sabto dengan wajah yang terlihat sangat murka. Mas Yayang pun mundur beberapa langkah dan berdiri di balik tubuh Wahyu dan Jarno. Hal itu dilakukannya untuk dapat menyerang orang sakti yang beberapa peliharaannya mulai datang membantu. Setelah memagari diri, Mas Yayang tiba-tiba melesat ke arah Sabto yang diikuti oleh Wahyu dan semua teman-temannya. Orang-orang Sabto yang sedang tidak siap untuk bertarung pun terpaksa meladeni Wahyu, Jarno, Burjo, dan Sigit. Serangan dari orang sakti itu mulai terlihat oleh mata Mas Yayang. Di saat yang bersamaan, Mas Yayang pun terus mengincar Sabto yang sudah siap dengan pisau kecil di tangannya. Tapi itu bukan masalah bagi Mas Yayang. Semua luka di tubuhnya segera pulih dan membuat Sabto mulai ketakutan menghadapi Mas Yayang. Wahyu, Jarno, Burjo, dan Sigit pun semakin menggila. Walau kalah jumlah, tapi dengan kondisi tubuh bugar, mereka pun dapat menumbangkan satu persatu anak buah Sabto yang sudah menenggak minuman-minuman beralkohol. Untuk memecah konsentrasi orang sakti yang hanya duduk terdiam di atas gazebo, Mas Yayang memberikan kode kepada Jarno untuk menyerang orang itu. Tapi bukannya langsung menghampiri orang sakti itu,
Jarno malah mengambil beberapa batu yang menjadi hiasan taman rumah Sabto dan langsung melempari orang sakti yang membantu Sabto. Karena beberapa kali terkena timbukan batu dari Jarno, orang sakti itu berdiri dengan maksud menyerang Jarno. Tapi langkahnya kurang cepat. Wahyu yang mengendap-endap di bawah gazebo lalu menarik orang sakti itu dari belakang hingga jatuh tersungkur. Orang sakti itu ternyata memiliki ilmu kebal, sehingga pukulan-pukulan yang dilayangkan Wahyu ketika orang itu tersungkur tidak dirasakannya. "Lembu sekilan," bisik Wahyu dalam hati dan segera meminta Barjo untuk bertukar posisi. Dengan kode siulan, lagi-lagi Wahyu memberi tanda kepada temannya untuk membantunya. Barjo yang sudah menumbangkan 2 orang bertubuh tegap pun lalu melesat ke arah Wahyu dan langsung memberikan pukulan-pukulan keras ke arah orang sakti itu. Sabto mulai merasa ketakutan ketika menyadari bahwa luka-luka di tubuh Mas Yayang dapat pulih dengan sekejap mata. Baju kemeja putih yang digunakan Mas Yayang terlihat bolong di beberapa tempat serta terdapat banyak darah yang mengotorinya. Sabto pun mencoba melarikan diri, tapi sayangnya Mas Yayang tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan beberapa pukulan yang dilayangkan Mas Yayang, tubuh Sabto tersungkur dan hilang kesadaran. Barjo dan Wahyu yang awalnya bisa mengimbangi ilmu orang sakti yang menjadi pelindung Sabto pun harus terluka ketika orang itu mengeluarkan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Mas Yayang yang mengetahui hal itu segera berlari ke arah Barjo dan Wahyu yang memegangi bagian tubuhnya yang sedang terluka dalam. Dan kini Mas Yayang berhadapan dengan orang sakti tersebut. "Sampean siapa, Mas?" tanya Mas Yayang. "Untuk apa kau mau tahu siapa aku?" "Aku tidak ada urusan dengan sampean, jadi sebaiknya kita sudahi saja semua ini." "Saat ini kau sudah berurusan denganku, Yang, karena selama beberapa tahun terakhir ini aku gagal membunuhmu." "Jadi kaulah orang yang pernah mengirimku santet itu?" jawab Mas Yayang dengan tenang. "Namaku Karso, dan aku tidak pernah gagal menghabisi seseorang, baik itu dengan ilmu-ilmuku ataupun dengan pusakaku ini," ujar orang sakti yang bernama Karso sambil menghunus keris panjang yang berwarna hitam dengan energi yang sangat kuat. Tanpa basa-basi lagi, Karso langsung menyerang Mas Yayang, sementara Wahyu, Barjo, Jarno dan Sigit mulai meringkus anak Sabto dan anak buahnya. Mereka segera menyingkir dari tempat Mas Yayang dan Karso bertarung. Ujung keris beracun milik Karso sudah dapat melukai tubuh Mas Yayang, tapi dengan ilmu yang dimilikinya, luka itu kembali pulih dengan sangat cepat. Karso yang masih belum menyadari bahwa Mas Yayang memiliki ilmu rawa rontek pun masih terus menyerang Mas Yayang dengan sangat ganas. Dan karena Karso lengah, pukulan berisi energi tenaga dalam pun dapat menembus ilmu lembu sekilan yang dimiliki Karso. Karso pun tersungkur dengan darah yang mulai keluar dari sudut bibirnya. Karso lalu bersila dan tidak memperdulikan lagi serangan yang akan dilayangkan Mas Yayang. Sepertinya Karso akan menggunakan ilmu pamungkasnya untuk mengalahkan Mas Yayang. Langit yang berubah menghitam disertai tiupan angin kencang menjadi tanda bahwa Karso kini sudah mempersiapkan ilmu tertingginya. Dan hal itu sudah diketahui Mas Yayang dengan mata batinnya. Sosok jin bertubuh besar berkepala botak dengan daun telinga lebar kini muncul di belakang Karso. Mas Yayang pun tidak tinggal diam. Selain tubuhnya telah terlindungi oleh ilmu rawa rontek, Mas Yayang pun mengeluarkan semua ilmu yang dipelajarinya di daerah Sukabumi. "Jin bertemu jin Karso," ujar Mas Yayang sambil terus membacakan sesuatu yang membuat udara terasa sangat panas. "Hadirlah kau Birowo," bisik Mas Yayang dalam hati memanggil sosok jin yang sebelumnya telah diberikan oleh Pak Bardi. Jin hitam dengan tubuh lebih besar dari jin milik Karso pun muncul dari balik tubuh Mas Yayang. Jin yang bernama Birowo itu langsung melesat ke arah jin milik Karso dan menghilang dari pandangan mereka berdua. "Ayo, kita selesaikan ini Karso. Bukankah kau tidak pernah gagal untuk menghabisi orang yang kau incar?" ujar Mas Yayang. Tanpa menanggapi ucapan Mas Yayang, Karso langsung melompat dan menyerang Mas Yayang. Mas Yayang hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun menghadapi serangan Karso. Hal itu sudah diperhitungkan matang-matang oleh Mas Yayang karena dia berencana untuk melumpuhkan musuhnya dari jarak dekat. Keris hitam dan beracur milik Karso pun berhasil menusuk bagian perut Mas Yayang. Dan dengan cepat Karso mencabutnya lalu menikam kembali ke arah jantung Mas Yayang. Dan ketika itulah Mas Yayang menangkap tangan Karso untuk mengeluarkan ilmu pelumpuh yang sudah dikuasainya di Sukabumi. Dengan cepat Karso tidak dapat menggerakkan kedua kakinya
dan mulai jatuh dengan posisi duduk di atas kedua kakinya. Keris yang masih menancap di dada kiri Mas Yayang pun segera dicabutnya, dan dengan wajah marah Mas Yayang memperlihatkan ilmu yang dimilikinya kepada Karso. Karso yang sudah tidak dapat bergerak pun hanya terpana melihat apa yang sedang dilakukan Mas Yayang. Mustahil seorang bisa tetap hidup dengan jantung yang sudah rusak akibat tertancap keris sakti miliknya. Rawa rontek, gumamnya dengan wajah takjub, menyadari bahwa musuhnya bukanlah orang sembarangan. Setelah mencabut keris milik Karso, Mas Yayang lalu mematahkan bilah keris yang menjadi senjata utama Karso. Karso pun hanya bisa pasrah melihat itu, dan kini dia mulai melawan ilmu pengelumpuh yang sudah mengunci tubuhnya. Percuma saja Karso, kau tidak dapat membukanya, ujar Mas Yayang dengan senyum mengejek Karso. Aku tidak akan membunuhmu Karso, dan kau masih bisa hidup andai jin peliharaanmu itu dapat mengalahkan Birowo. Tapi jika tidak, maka Birowo lah yang akan menghabisimu dan menjadikan kau budak di alamnya. Setelah itu Mas Yayang lalu menghampiri Wahyu dan Borjo untuk mengobati keduanya. Dengan kemampuan yang dimiliki Mas Yayang, dia pun mampu untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami Wahyu dan Borjo. Sabto yang tersadar ketika langit sudah gelap pun dibuat terkejut ketika mengetahui tubuhnya sudah terikat di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Di tempat itu hanya ada dirinya dan Mas Yayang. "Piye Sab?" tanya Mas Yayang kepada Sabto. Sabto tidak menjawab pertanyaan dari Mas Yayang dan malah meludah di depannya. Mas Yayang hanya tertawa menanggapi apa yang dilakukan Sabto, dan dengan tenang Mas Yayang mendekati Sabto sambil memainkan pisau kecil milik Sabto. Dengan santainya Mas Yayang memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya kepada Sabto dengan menusuk-nusukkan pisau kecil itu ke tangannya. Hal itulah yang membuat Sabto merasa takut dan mulai berbicara kepada Mas Yayang. "Aku salah Yang, semua ini salahku," ujar Sabto dengan tubuh gemetar. "Terus, apa saja kesalahanmu yang membuatku kehilangan kehidupan di kota ini?" balas Mas Yayang dengan tenang. "Aku merekayasa mobil yang dijual kau, dan aku juga sudah membayar orang yang melaporkanmu ke polisian," jawab Sabto seraya menyesali perbuatannya. "Setelah itu," sahut Mas Yayang lagi, "aku juga telah memfitnahmu meminta orang untuk menghabisimu dan membayar beberapa oknum untuk menangkapmu." "Baiklah, semua itu benar kau yang telah melakukannya, dan dengan sadar kau memang berniat untuk menghancurkan hidupku?" tanya Mas Yayang sambil menyayat-nyayat bagian perutnya sendiri. "Lihat ini Sab," ujar Mas Yayang sambil menusuk-nusukkan pisau lipat milik Sabto ke lengan kiri Mas Yayang. Sabto semakin ketakutan pun segera mengakui perbuatannya, dan tanpa diketahuinya, semua perkataan Sabto sudah direkam oleh Wahyu dan kawan-kawannya, serta Wahyu juga meminta oknum aparat untuk menjadi saksi atas semua pengakuan dosa dari Sabto. "Awakmu tahu Sab, aku saiki bagaimana?" "Iya Yang, aku salah, maafkan aku." "Barang haram yang kau edarkan di daerah ini, kau simpan di mana Sab?" tanya Mas Yayang, yang membuat Sabto tersentak. "Jangan Yang, jangan yang itu." "Apa kamu milih tak potong-potong, lalu potongan tubuhmu aku kasihkan ke anjing-anjing yang kelaparan di pasar Sab?" ujar Mas Yayang mengancam Sabto. "Jangan Yang, jangan. Barangnya ada di ruko sebelah barat pasar yang semua saya simpan di sana," imbu Sabto sambil menangis. "Laki-laki kok nangis toh bos?" Seletuk seorang aparat kepolisian yang tiba-tiba muncul dari balik semak yang ada di sekitar mereka. "Ayo, bawa kami ke tempat kamu menyimpan barang haram itu," ujar seorang aparat yang mengenakan jaket kulit hitam sambil menodongkan pistol ke arah Sabto. Mau tidak mau, Sabto pun memberitahukan tempat di mana dia menjalankan bisnis haram yang merusak generasi muda. Segala jenis obat terlarang ada di ruko yang berkedok gudang onderdil kendaraan bermotor itu. Sabto pun ditangkap oleh pihak berwajib dan siap menjalani hukuman berat dengan barang bukti yang sangat banyak. Sementara itu, Karso mati di rumah Sabto dengan kondisi tubuh kering dan mata yang terbelalak. Sebelum pergi dari rumah Sabto, Wahyu, Jarno, Borjo dan Sigit terlebih dulu memindahkan tubuh Karso ke atas gazebo dan membersihkan darah yang keluar dari sudut bibirnya supaya tidak ada dugaan pembunuhan terhadap Karso. Setelah urusannya selesai, Mas Yayang pun kembali ke Banten
untuk menemui istrinya dan meminta izin kepada ibu mertuanya karena Mas Yayang ingin mengenalkan Lastri kepada saudara-saudaranya yang berada di Jawa Tengah. Setelah berada di Jawa Tengah, Mas Yayang menjual semua asetnya dan membeli tanah di daerah Yogyakarta. Itu juga dilakukannya atas kesepakatan bersama istrinya. Kabar bahwa Sabto telah mendapatkan hukuman atas semua kejahatan yang sudah dilakukannya pun sampai ke telinga Mas Yayang. Mas Yayang yakin bahwa Sabto akan membalaskan apa yang sudah dilakukan Mas Yayang kepadanya. Dan setelah Sabto bebas, Mas Yayang pun membawa kembali istri dan 2 anaknya ke daerah Banten. Karena Mas Yayang sudah mendapat informasi apa yang akan dilakukan Sabto. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.